Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak manis? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Video kali ini kita akan mempelajari tentang tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema pertama, pembelajaran pertama yaitu tentang peredaran darahku sehat. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa dulu ya. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengetahui alat-alat peredaran darah beserta fungsinya, serta dapat menyebutkan ciri-ciri pantun hingga membuat pantun. Mari kita mulai. Nah, ini ada pantun. Hujan deras turun di Semanggi, payung tertinggal di Jalan Braga. Jika ingin selalu sehat jasmani, ayo kawan kita rajin olahraga. Nah, anak-anak, dari pantun tersebut dapat kita ketahui bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah untuk memperlancar sistem peredaran darah kita. Apa itu sistem peredaran darah manusia? Yaitu sistem aliran darah dalam tubuh yang berguna untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup karena terjadi di dalam pembuluh darah. Sedangkan fungsi darah adalah untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sekarang kita akan cari tahu apa saja sih alat yang digunakan dalam sistem peredaran darah manusia. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu mengenai jantung. Jantung ini terletak di bagian sebelah kiri dada yang dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada kita. Ukurannya kurang lebih sebesar kepalan tangan orang dewasa. Sedangkan fungsi utama jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terdiri dari 4 ruangan, memiliki 2 bilik yaitu bilik kanan dan bilik kiri, lalu memiliki 2 serambi yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Aliran darah pada jantung bagian kiri ini kaya akan oksigen, sedangkan pada bagian jantung kanan ini kaya akan karbon dioksida. Bilik jantung ukurannya lebih tebal dibandingkan serambi karena kerja jantung di bagian bilik ini lebih berat, yaitu fungsinya untuk memompa darah. Sedangkan serambi lebih tipis karena fungsinya untuk menampung darah. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah kita ini fungsinya sama seperti sarana transportasi karena dia fungsinya untuk mengangkut darah. Nah, yang pertama adalah pembuluh nadi, nama lainnya adalah arteri. Fungsinya untuk mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh balik, nama lainnya vena. Fungsinya untuk mengangkut darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Dan yang ketiga, pembuluh halus yang disebut dengan kapiler. Nah, ini sama seperti alveolus pada sistem pernapasan yang lalu, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan paru-paru fungsinya sebagai penyuplai oksigen dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua, sistem peredaran darah besar. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini dia sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil itu mengalirnya dimulai dari jantung, paru-paru, jantung. Jantung yang dimaksud di sini adalah bilik. Urutan jantung pertama pada setiap peredaran darah itu adalah bilik. Nah, untuk peredaran darah kecil, jantungnya yang pertama adalah bilik kanan. Nah, jantung yang selanjutnya yaitu adalah serambi kiri. Perhatikan angka-angkanya. Nah, sudah diperhatikan? Jadi urutan peredaran darah kecil dimulai dari nomor 3 yaitu bilik kanan menuju nomor 10 yaitu arteri pulmonalis. Darah akan diangkut ke paru-paru di bagian 8 sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu kemudian darah keluar lagi menuju jantung yaitu melalui vena pulmonalis lalu masuk ke serambi kiri. Nah, dan sekarang kita bahas mengenai peredaran darah besar.
Nah, peredaran darah besar ini darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Ini yang diangkutnya adalah darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan untuk urutannya yaitu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Jadi hanya beda di tengah ya. Kalau tadi peredaran darah kecil jantung, paru-paru jantung. Kalau peredaran darah besar jantung, seluruh tubuh jantung. Dan urutan pertama jantung selalu dimulai dari bilik. Nah, untuk peredaran darah besar, bilik yang dimaksud adalah bilik kiri. Ada di nomor 4. Kita perhatikan lagi angkanya. Darah dari nomor 4 di bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh baik bagian atas di nomor 9 maupun tubuh bagian bawah di nomor 7. Ini pertama-tama melalui arteri besar yang disebut dengan aorta, yaitu di nomor 12. Nah, dari nomor 12 dari aorta darah akan diangkut oleh arteri ke seluruh tubuh yaitu oleh nomor 6. Kemudian akan masuk ke vena yaitu pembuluh balik ada di nomor 5. Lalu dari vena ini darah akan kembali diangkut menuju jantung, lebih tepatnya ditampung serambi kanan. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini kalian paham? Semoga paham ya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar peredaran darah kita selalu lancar tanpa ada hambatan? Yaitu salah satu caranya adalah dengan olahraga secara teratur. Nah, berikutnya ada pantun nih. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, pantun ini mengajarkan kita bagaimana caranya bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih apa itu pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian pantun ini memiliki sajak yang berbunyi ABAB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun itu disebut isi. Bagaimana? Kalian sekarang sudah paham kan apa itu yang dimaksud dengan pantun? Pasti kalian juga bisa membuatnya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian ataupun kakak kalian di rumah. Kalian membuat 3 bait pantun tentang peredaran darah manusia serta alat peredaran darah manusia. Setelah itu kalian bisa kirim hasilnya ke guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan ya. Beli es timun dekat pedati, ada ubi dibakar Pak Surya. Selamat belajar dan pasti berjumpa lagi. Semoga kita selalu bahagia. Sayonara, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.